Ustaz, bisa tolong dijelasin nggak gimana cara jadi pribadi yang lebih peka? Begini, bismillahirrahmanirrahim ya. Orang bilang kepekaan itu bisa diasah. Kayak tadi ada orang yang mati rasa. Ada murid bilang sama gurunya, wahai syekh, wahai guru. Katanya kalau kita maksiat sama Tuhan, Tuhan hukum kita. Saya udah maksiat, Tuhan tidak menghukum kita. Kata gurunya, wahai muridku, sebenarnya Tuhan sudah menghukum kamu, tapi kamu tidak merasa. Kamu tidak merasa. Bukankah selama ini engkau berat sekali melaksanakan kebaikan, sulit bangun malam, sudah berapa hari berlalu engkau tidak baca Quran. Bisa jadi ini hukuman Tuhan buat kamu, yaitu hati kamu menjadi keras, sulit berbuat kebaikan. Dengan mudahnya engkau menghina orang lain, dengan entengnya engkau berbohong. Sudah berlalu kemarin Ramadan kamu tidak hatam Quran, datang bulan Syawal, sekarang bulan Muharram, ada kesunahan-kesunahan, kamu tidak tergerak melaksanakannya. Bisa jadi itu jenis hukuman Tuhan buat kamu, tapi kamu tidak merasa. Ada orang yang mati rasa. Gimana cara kemudian agar peka itu bisa muncul lagi? Begini, mohon maaf. Ini contoh, ini mohon maaf sekali lagi, mohon maaf nih. Ada orang sering main di tempat sampah. Lama-lama bau sampah nggak kecium lagi. Pertama main, bau sampah nih. Ya, tapi dia tiap hari dia main, lama-lama ya udah nggak peka lagi. Udah terbiasa. Udah kebal gitu kan. Udah kayak tangan nih, tangan kita kan sensitif nih. Ya kan? Tapi karena tiap megang yang kasar-kasar terus, lama-lama kapalan. Ada nggak tuh? Dia udah megang apa ya udah nggak berasa dah. Gimana ada orang yang mati rasa nih. Mati rasa. Gimana caranya? Rasulullah mengatakan, innal mu'min idza adznaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi. Orang yang beriman kalau dia bikin dosa, maksiat itu bagaikan titik hitam dalam hatinya. Ini istighfar, kalau dia istighfar, dia tobat, dia istighfar, soqala qalbu, hatinya bersih lagi, qalbuhu. Tapi kalau dia bikin dosa, titik hitam, dosa lagi lama-lama hitam, maka menjadi hitamlah hatinya, tidak sensitif lagi. Jadi terlalu sering, ini mohon maaf ya, contoh doang ya, terlalu sering main di tempat sampah, lama-lama bau sampah nggak kecium. Tiap hari main sama orang yang ngomongnya kotor, lama-lama biasa aja dia ngomong kotor. Dia nggak berasa, gitu. Dia mainnya sama orang yang tukang bohong, dia biasa aja bohong. Gimana caranya menetralisir lagi tuh? Kayak tadi, kita udah kelamaan di luar, udah segala macam, pulang ke rumah mandi, pakai sabun, pakai minyak wangi, lama-lama kita wangi lagi, bersih lagi. Kalau kita bersih lagi, main ke tempat kotor, berasa ini kotor. Apa maksudnya? Kita bergaul segala macam agar sensitif, bergaul dengan orang yang baik, ya kan? Komunitas yang baik, ibaratnya kita udah kelamaan di luar, pulang ke rumah mandi, pakai sabun, sikat gigi, cuci muka, biar kita bersih lagi tuh. Jadinya begitu kita keluar, mohon maaf ketemu yang kotor, kita tahu ini kotor. Tapi kalau kita kelamaan di luar, kita kotor, ketemu yang kotor nggak berasa kotor. Kenapa? Kita sendiri kotor gitu. Maka gimana caranya? Tadi mudah-mudahan, mohon maaf nih ya, mungkin hadir ke pengajian. Kalau dia Muslim, dia baca Quran. Ini bulan Muharram, orang bilang bulan yang mulia ya kan? Temui anak yatim, kasih hadiah. Tahu nggak siapa anak yatim? Anak yatim tuh anak yang nggak punya orang tua sampai dia balik. Kalau udah balik, bukan yatim lagi namanya. Kata Sayyidina Ali dari Nabi, la yutma ba'dah tilamin. Kalau udah balik, bukan lagi yatim. Gitu. Karena kadang-kadang orang nggak paham. Contoh, santunan anak yatim. Siapa yatim? Kan ada anjuran ngusap-ngusap pala anak yatim ya. Yang kecil-kecil. Ini kadang udah kuliah tingkat 3. Sabar ya Neng, sabar ya Neng. Kok begini Pak Haji? Emang sunnah Neng begini. Ini sunnah apaan begini? Haji modus. Salah. Haji modus. Nggak, anak yatim tuh Bang, ya bermaaf. Yatim tuh dari kecil sampai dia balik. Maka kalau santunan yatim yang halus-halus. Ini kadang santunan yatim yang maju pada kuliah, berbulu kakinya. Udah ketuaan, bukan yatim lagi namanya. Ustadz pakai dijelasin. Kalau nggak aneh nggak tahu kan nggak dosa begitu Ustadz. Iya kan kadang-kadang ada tuh ngusap-ngusap pala anak yatim. Yang halus-halus. Ini kuliah tingkat 3. Sabar ya Neng. Kok begini Pak Haji? Emang begini Neng, ada hadisnya. Kalau ngelus mamanya boleh. Nah itu dia. Salah lagi. Jadi tuh kalau kita mohon maaf ya, kita kotor nih. Di tempat kotor, nggak berasa kita mau kotor. Maka pulang ke rumah, kita mandi, kita cuci muka segala macam. Mohon maaf istilahnya kita taubat sama Tuhan. Istighfar. Sempatkan baca Quran, ya sekali-kali hadir di pengajian. Baik. Jadi ngebersihin tuh. Jadi kita peka lagi. Kayak ini handphone nih, ya kan? Mungkin dia kotor kan udah nggak sensitif, ya kan?
ada remote TV gitu kan, kalau dia kotor kan kagak bisa gitu-gituin. Ya kan, tapi kalau dia bersih baru dia gitu tuh sensitif jadi peka. Oke, jadi intinya ya kita banyak-banyak berbuat kebaikan lagi supaya kita tahu nih kita udah ada di bersihin diri kita. Bersihin diri kita ya. Oke. Nah, alhamdulillah teman-teman Insight semuanya kita dapetin ilmu yang banyak banget dari Ustadz Syahroni Mardhani. Mohon maaf nih ngalor ngidul. Nggak boleh lama-lama sama Ustadz Syahroni, kalau nggak profesi saya yang terancam. Kayaknya lebih lucu Ustadz Syahroni gitu kan. Tapi thank you banget Ustadz. Saya mau ke Kalimantan sekarang ini. Mau kemana? Kalimantan. Ngapain? Cuman gak ada yang ngundang gitu. Rencananya. Cuman nggak jadi akhirnya. Ya Allah ya Robi. Tiap ngomong ada punchline-nya loh. Tiap ngomong ada punchline-nya. Cuman gak jadi. Karena gak ada yang ngundang. Ustadz, syukron. Terima kasih udah hadir ke Jak TV, ke Podcast Insight. Semoga programnya sukses. Amin. Maaf ada yang kurang baik, mohon dimaafkan. Semoga bangsa Indonesia bersatu, Amin. saling mencintai, Amin. menyayangi, Amin. jangan saling menghina, jangan saling ngebully, jangan baper, maafkan kesalahan orang lain. Amin, 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 amin. Itu meledek tuh, itu amin. Ada tahu. Sekali lagi terima kasih teman-teman Podcast Insight. Kalau ada perbedaan pendapat, no baper ya. Jangan lupa kita akan terus hadir membahas tentang segala macam yang asik diobrolin tentang kehidupan. Dan semoga kita akan mendapatkan ilmunya. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan kebenaran. Saya Sahil Mulahela pamit undur diri. Ustadz Syahroni juga pamit, sampai ketemu lain kesempatan. Salasa Isnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.